Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas karyawan syariah yang beranggotakan pertama saya Riani, kemudian yang kedua Nanda Wahyu, yang ketiga Wahyu Andriansyah, yang keempat Denny Prajiantoro, dan yang terakhir ada Andre Miftahul Rahman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas materi serta memberikan contoh kasus terkait dengan tindakan disipliner. Ya, untuk pengertiannya itu sendiri, disiplin kerja adalah suatu sistem atau aturan yang dipergunakan oleh manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku kerjanya, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan bagi seorang karyawan dalam memenuhi segala peraturan yang berada dalam suatu perusahaan tersebut. Sedangkan tindakan indisipliner adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan seorang karyawan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Selanjutnya, untuk tujuan disiplin kerja. Yang pertama, agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen dengan baik. Kemudian yang kedua, pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada organisasi. Yang terakhir, pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nanda Wahyu. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Kemudian, pengaruh disiplin kerja terhadap hasil kerja. Disiplin menunjukkan besarnya rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas atau pekerjaan. Semakin baik disiplin, semakin tinggi prestasi kerja. Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan, organisasi perusahaan sulit mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja yang tinggi akan menghasilkan hasil kerja yang memuaskan. Begitu sebaliknya, disiplin kerja yang rendah akan menghasilkan hasil kerja yang tidak memuaskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu Andriansyah. Jenis-jenis disiplin kerja, yaitu yang pertama disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Kemudian disiplin korektif, yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan yang mencoba untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, disiplin progresif, kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin memberikan, yaitu yang pertama pemberian peringatan, yang kedua pemberian sanksi harus segera, kemudian yang ketiga pemberian sanksi harus konsisten, dan yang terakhir pemberian sanksi harus impersonal.
Perlunya peraturan dan hukuman dalam kedisiplinan. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik di perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua peraturan perusahaan. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua karyawan. Contoh kasus, penggelapan uang. Seorang debt collector dari PT Mandala Multifinance Tpk yang melakukan penggelapan uang angsuran customer hingga jutaan rupiah. Penyebabnya, faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar dalam kurung ekstern yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan, sedangkan faktor dari alam intern yaitu keluarga. Akibatnya, PHK dilaporkan ke pihak yang berwajib, nama perusahaan tercoreng. Solusinya, setiap melakukan penagihan, baiknya uang langsung disetorkan ke bagian administrasi, melakukan evaluasi kinerja debt collector, memberi sanksi yang tegas terhadap karyawan yang melanggar peraturan. Contoh kasus 2 bolos kerja. Kasus ASN di Kalimantan Utara yang kedapatan bolos kerja. Penyebab permasalahan keluarga, perilaku keseharian yang menyebabkan mereka malas masuk kantor. Kurangnya kesadaran tanggung jawab dari diri sendiri. Akibat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan jabatan, terjadinya pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat. Solusi, melakukan monitoring pada jam kerja dan absensi, tanamkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri. 3. Adanya kasus pendataan data palsu di tempat kerja. Seorang supervisor melakukan pendataan palsu terhadap jumlah barang yang masuk di perusahaan tersebut. Akibatnya perusahaan tersebut melakukan kerugian yang tidak sedikit. Solusinya yaitu melakukan evaluasi secara langsung atau bertemu secara personal, kemudian diberikan arahan dan surat peringatan agar tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. 4. Adanya kasus menjual barang perusahaan. Seorang pekerja melakukan penjualan barang perusahaan secara tidak terdata. Akibatnya jumlah stok barang yang ada di gudang perusahaan tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Solusinya yaitu memberikan peringatan secara langsung atau lisan, memberikan peringatan secara tulis atau memberikan surat peringatan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.